Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah pada hari Jumat ini, hari Jumat Agung. Pada pagi hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang hari ini mati 2000 tahun lalu untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari saudara, saya ajak saudara untuk pejamkan mata. Mari kita mau merenung kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari, di saat-saat ada pandemik COVID-19. Tapi penyertaan Tuhan atas hidup kita setiap pribadi nyata. Mari kita mau menghadap Dia, kita mau memohon kepada Allah supaya hadirat Allah boleh turun pada ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau nyanyikan lagu Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hati. Haleluya. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Buat penyertaan-Mu Tuhan, Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan.
saudara, kita menyanyikan lagu kita yang kedua, atas semua kuasa. Atas semua kuasa, semua raja, atas semesta, segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Atas semua kuasa, semua raja, atas semesta, segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Sama-sama katakan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, dengan lembut katakan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidup.
segalanya. Yesus lebih dari segalanya. Yesus, katakan sekali lagi, lebih dari segalanya. Yesus. Berdoa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada Jumat Agung yang indah ini. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kasih karunia dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Dan kalau hari ini, hari yang indah ini, kami sebentar ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu tentang tujuan kematian Kristus, maka kami rindu kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga hari ini ketika kami mendengarkannya, maka hati kami merasa dipulihkan, merasa disegarkan, bahkan hati kami merasa mempunyai pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan yang baru, urapan yang lebih baru, lebih dahsyat daripada urapan yang sebelumnya. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang berkata-kata bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Berfirmanlah Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari yang bersukacita, yaitu Kristus sudah mati bagi kita, dan hari ini adalah peringatan tentang Jumat Agung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang tujuan kematian Kristus. Mari kita buka Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ke-14. Titus pasal yang kedua, ayat ke-11 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tujuan Kristus mati di atas kayu salib. Kalau kita bertanya kepada jemaat atau kita bertanya secara umum, mengapa Yesus mati? Dan tujuannya apa Yesus mati di atas kayu salib? Beberapa orang pasti akan mengatakan Yesus mati untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan umat yang berdosa. Oke, tidak salah, tidak benar 100%. Untuk apa Kristus mati? Kristus mati karena Dia mengasihi dunia, mengasihi kita. Benar? Tidak 100%, salah juga tidak. Saudara, ini merupakan jawaban yang sering kita dengar. Tetapi jawaban ini tidak sepenuhnya benar, karena belum mengandung kebenaran seluruhnya. Dan kita mau bahas hari ini ada beberapa hal yang penting tentang penderitaan Kristus di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, penderitaan jasmani adalah bukan pokok yang utama. Jadi mengapa Yesus mati? Dan apa rencana Allah yang kekal tentang kematian Yesus Kristus? Apakah Allah mempunyai suatu tujuan? Jika Dia berkata bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk mengasihi kita, ya, itu adalah motivasi Kristus mati di atas kayu salib dan bukan tujuannya.
Tapi apakah sebenarnya tujuan dari kematian Kristus? Kalau kita berbicara tentang salib, kita mencoba menggambarkan sesuatu yang sangat tragis. Dari Kristus begitu banyak berbuat mujizat, menyembuhkan orang, dan akhirnya dia ditangkap, dihukum di atas kayu salib. Saudara, kalau kita melihat seperti ini, seringkali kita, bahkan kalau kita lihat di video tentang Kristus mati di atas kayu salib, apa yang kita pikirkan? Penderitaan dia dipaku, tangannya dipaku, ya kan? Semua kakinya dipaku sampai berdarah, sampai tulangnya retak, bahkan hancur. Saudara, itu adalah penderitaan jasmani. Dan itu bukan penderitaan yang seharusnya kita bisa mengerti, yang seharusnya bisa kita pikirkan untuk menjadi patokan di dalam kita mengikut Kristus. Penderitaan yang seperti itu tidak menggambarkan, dan mungkin kita tidak memahami. Karena banyak orang hari-hari itu juga, para penjahat dihukum di atas kayu salib mengalami penderitaan yang sama dengan Kristus. Saudara yang terkasih, coba kita pikirkan, ada beberapa hal yang membuat kita semakin lebih mengerti mengapa sebenarnya tujuan Kristus itu mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat zaman Roma, mungkin banyak sekali para penjahat yang mati di atas kayu salib. Banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mati di atas kayu salib. Atau mungkin ada beberapa orang juga yang benar mati di atas kayu salib. Tetapi penderitaan jasmani yang seperti ini bukan penderitaan yang pokok. Kita tidak bisa memahami kenapa ini terjadi. Dan kalau kita juga bisa memahami dengan lebih baik, mungkin yang lebih baik adalah yang kita pahami penderitaan rohani Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, dia pergi ke Taman Getsemani seorang diri. Dia pergi ke tempat yang kita juga tidak pahami. Mengapa dia harus bergumul di Taman Getsemani? Bahkan kita juga tidak mengerti tentang hal-hal yang lebih terperinci daripada kayu salib. Kenapa? Karena memang sesungguhnya kita adalah orang-orang Kristen yang tidak peka terhadap dosa. Bagaimana kita bisa peka terhadap penderitaan Kristus di atas kayu salib? Bagaimana kita bisa peka terhadap segala sesuatu yang Kristus lakukan di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa, sedangkan kita sendiri tidak peka terhadap dosa? Sangatlah menyedihkan kalau kita melihat hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengerti kepedihan yang Kristus alami? Dan apa yang menjadi tujuannya? Saudara yang terkasih, mungkin itu hal yang tidak bisa kita pahami. Tetapi yang kita mau hari ini mengerti, apa sebenarnya yang menjadi tujuan, apa yang menjadi rencana Allah yang kekal. Dan memang apakah Allah gagal di dalam merencanakan rencana yang kekal itu? Saudara yang terkasih, tujuan kematian Kristus ini adalah sungguh mulia. Dan kita harus tahu mengapa Kristus itu mau mati bagi kita. Mengapa? Tujuan yang pertama yang harus kita ketahui adalah seperti yang tadi kita baca dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Tujuan pertama Yesus itu mau mati di atas kayu salib bagi kita adalah Titus pasal 2 ayat 14 dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi yang pertama Tuhan mau supaya kita itu dibebaskan dari segala kejahatan. Ada haleluya. Tuhan mau karena kasih karunia-Nya yang besar, Dia menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita dari kejahatan. Nah, saudara yang terkasih, tetapi kita tidak berhenti dari penyelamatan akan kejahatan. Penyelamatan kejahatan itu adalah salah satu aspek. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Tidak berhenti sampai di situ. Kepunyaannya sendiri dan rajin berbuat baik. Kalau kita melihat jawaban Paulus ini sungguh luar biasa. Yang pertama, Yesus Kristus itu menyerahkan dirinya supaya dia ridem,
menebus dosa manusia. Dia setting free, membebaskan kita yang tadinya budak, yang Tuhan kita adalah dosa, budak dari dosa. Dia bebaskan supaya ketika kehidupan yang lama kita, bukan kehidupan yang benar-benar menuju kepada Kristus, yang benar-benar hidup di dalam Kristus, itu kita lepaskan. Kita harus melepaskan kehidupan yang lama. Oleh karena itu di Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan seperti demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, saudara yang terkasih, tetapi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dia menebus dari apa? Dia menebus kita dari kejahatan. Dia menebus kita dari pelanggaran. Dan pelanggaran itu akan penolakan terhadap hukum Allah sendiri. Kristus itu adalah Allah yang mau menebus kita, untuk menebus kita dari pelanggaran dosa-dosa kita, dari pelanggaran kejahatan kita. Oleh karena itu ketika Kristus selesai menebus itu, maka langkah kedua, dia bukan hanya menebus kita dari kejahatan, dia juga menguduskan kita bagi dirinya, menguduskan kita bagi dirinya. Bukan hanya kita, tapi semua umat. Saudara yang terkasih, semua umat kepunyaannya dia mau kuduskan, dia mau selamatkan supaya terjadi satu pembentukan. Jadi kalau ada satu orang sudah diselamatkan dari dosa, dia rindu agar orang yang lain juga tertular akan apa? Pengudusan. Sehingga suatu saat akan terbentuk masyarakat, akan terbentuk jemaat yang banyak orang sudah dipulihkan, banyak orang sudah dikuduskan. Dia rindu, dia mau membentuk umat kepunyaannya sendiri. Oleh karena itu Titus katakan dengan sangat jelas, dia menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Perhatikan kata menguduskan ini. Dia mau menguduskan ini supaya kita yang jijik, yang lama itu penuh dengan noda dan dosa, dia pulihkan kita. Ada haleluya. Dia mau ketika dia menyerahkan nyawanya di atas bukit Kalvari, di atas Golgota. Saudara masih ingat apa yang dia katakan? Pada saat-saat terakhir, sudah selesai. Perkataan ke-6 dikatakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai berarti dia sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ya, dia sudah melakukan kehendak Bapa. Ya, tapi sudah selesai itu juga mengandung arti sudah genap. Digenapi begitu ribuan tahun nubuatan dari beberapa nabi. Digenapi, Kristus harus menyelesaikannya, menebus dosa manusia di atas kayu salib. Dan yang terakhir dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawamu. Kristus mati bukan karena dia disalib. Ada haleluya. Kristus mati bukan karena dia mati, karena dia disalib kehabisan darah. Bisa saja dia tidak mati. Bisa saja dia turun dari atas kayu salib. Dia bisa mengobrak-abrik semua. Dia bisa karena dia punya power. Tetapi dia tidak melakukan itu karena unsur ketaatan kepada Bapa. Dan bukan hanya unsur ketaatan kepada Bapa, tetapi terlebih lagi Kristus itu Yesus yang juga Allah. Hari itu dia rela mengorbankan nyawanya, dia rela menyerahkan nyawanya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Umat yang bagaimana? Yang mau ditebus oleh Kristus. Umat yang bagaimana? Umat yang dirindu untuk dimurnikan kerohaniannya. Ada haleluya. Banyak umat pilihan Allah tapi tidak rindu untuk dimurnikan rohaninya. Kekudusan itu akan bersinar dari satu orang kepada orang yang lain. Saudara yang terkasih, Ibrani pasal 12 ayat 2 juga mengatakan,
dan dengan mengabaikan kehinaan tekun. Luar biasa, mengabaikan kehinaan. Kristus dihina, tapi dia tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Apakah sukacita yang disediakan bagi Yesus? Dia sukacita. Jadi kalau Kristus, kita kadang-kadang suka salah menafsirkan Kristus mati di atas kayu salib, dia penuh dengan penderitaan. Ada haleluya? Ya apa ya? Kita berubah pikiran kita. Kita coba ubah. Kristus itu mati di atas kayu salib, dia bersukacita. Nanti saya akan jelaskan beberapa hal. Mengapa Kristus ketika dia menutup mata di atas kayu salib, Bapa, ku serahkan nyawamu, sudah selesai. Di situ penuh sukacita Kristus. Kenapa? Karena dia sudah berhasil untuk dapat menguduskan. Dia sudah berhasil untuk dapat membebaskan kita dari segala kejahatan. Dia sudah berhasil untuk dapat mengambil kembali umat kepunyaannya, umat miliknya. Ada haleluya. Dia sudah berhasil untuk membuat orang menjadi lebih baik. Dahsyat, heran, dan ajaib. Saudara, ketika Kristus sudah menjelang ajalnya, dia bisa melihat apa yang terhampar di balik penderitaan dan kesakitan itu tidak dapat dibandingkan dengan penebusan, tidak dapat dibandingkan dengan suatu masyarakat baru. Saya namakan masyarakat baru, umat baru yang telah dimerdekakan bagi Allah di tengah dunia yang rusak ini. Dunia merupakan ajang peperangan dan penderitaan. Dunia penuh dengan penderitaan. Dunia penuh dengan kebencian, kejahatan, ketidakpedulian, pelanggaran, dan orang itu ingin seenaknya sendiri menginjak sesama manusia demi mengejar kemuliaannya sendiri. Tetapi Kristus menginginkan satu hal. Ada haleluya. Dia ingin ada satu komunitas jemaat baru, ada satu komunitas umat baru yang akan saling peduli seperti kita semua. Ada haleluya, yang saling peduli, saling mengasihi, tidak saling menjatuhkan, dan tidak takut dirugikan karena pelayanan kepada Kristus. Mentalitas semacam ini adalah mentalitas yang terbalik dari mentalitas dunia. Suatu masyarakat yang baru di mana tidak ada seorang pun bisa lagi mengambil keuntungan dari orang lain. Dan niatnya hanya satu, yaitu mereka sudah ditebus dengan harga yang lunas, yaitu darah anak domba Allah. Suatu masyarakat yang baru ini adalah sesuatu yang sangat menerobos. Dan oleh karena itu Tuhan rela mati di atas kayu salib. Dan apakah alasan bagi kematian Kristus ini menjadi semakin jelas? Tadi belum jelas, sekarang sudah semakin jelas, semakin jelas. Dan kalau kita melihat, saudara, hari-hari ini dengan gereja masa kini, saya nggak melihat bahwa gereja-gereja hari-hari ini lebih baik daripada Israel atau bangsa Israel. Gereja hari-hari ini sering saling menyalahkan. Gereja hari ini sering saling berperang. Menganggap gereja yang satu lebih benar daripada gereja yang lain. Menganggap mereka lebih suci, lebih kudus. Yang satu punya nubuatan, yang satu punya lubuatan. Yang satu punya segala sesuatu yang dahsyat. Seakan-akan mereka nabi. Tetapi itu semua adalah tidak sesuai dengan kehendak Allah atau Alkitab. Tuhan mau agar semua gereja memberitakan tentang salib. Semua gereja memberitakan tentang apa? Kekekalan. Tentang jalan kekekalan. Bukan tentang kesembuhan. Bukan tentang mujizat. Bukan tentang bagaimana hari-hari ini virus COVID harus musnah. Seperti menghardik angin ribut harus reda. Seperti menghardik virus harus keluar dari dunia. Saya mau katakan itu adalah pewahyuan palsu. Itu adalah pewahyuan yang tidak benar, tidak alkitabiah. Tidak dapat satu peristiwa di dalam satu Alkitab langsung di copy paste
dan itu menjadi kekuatan. Itu adalah penafsiran sesat yang hari-hari ini dilakukan oleh gereja-gereja besar yang ada di Indonesia maupun mungkin ada di beberapa belahan dunia. Sangat ironis, sangat tragis. Gereja seharusnya memberitakan Injil. Gereja seharusnya memberitakan keselamatan. Gereja seharusnya bisa menguduskan, menobatkan orang, menjadikan orang itu menjadi umat pilihan Allah, umat kepunyaannya Allah yang merdeka, yang dibebaskan dari dosa. Ada haleluya. Hari-hari ini gereja tampaknya gak pernah mengerti apa rencana Allah yang besar. Karena rencana Allah hanya satu, yaitu selain dia keselamatan bagi umat manusia, rencana Allah menguduskan, membebaskan. Saudara, kita kiranya para hamba Tuhan seharusnya dapat menangkap visi ini dengan jelas. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Saudara, hari-hari ini memang hari-hari yang sungguh berat di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh langsung mengambil ayat per ayat untuk dapat memborbardir kejadian-kejadian. Kita tidak dapat memenggal ayat demi ayat untuk bilang bahwa wah, saya ini nabi punya pewahyuan, Indonesia akan pulih begini begitu begini, dunia akan pulih begini begitu begini. No. Saya mau katakan satu hal, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang sangat saya mau katakan. Ulangan pasal 7 ayat 6 sangat jelas. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ada haleluya. Siapa yang akan dipilih menjadi umat kesayangannya? Bangsa Israel. Kita juga sering kali salah berpikir. Kita sering kali berpikir bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang pintar, hebat, cerdas, luar biasa. No. Bangsa Israel bukan bangsa yang seperti demikian. Ayat 7 bahkan dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi rupa-rupanya Tuhan memilih Israel, dan kita adalah Israel rohani. Dia memilih kita. Tuhan memilih bangsa Israel. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita memiliki segala sesuatu. Justru karena kita kecil, kita minoritas, kita tidak ada apa-apanya, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berarti bagi orang lain dan bagi seluruh umat di dunia. Yang percaya katakan amin. Dan saya mau katakan satu hal, Allah itu selalu senang untuk memilih orang yang tidak berarti apa-apa. Ada haleluya. Dia pilih saya ketika saya juga tidak berarti apa-apa bagi Tuhan. Manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan hal-hal yang buruk, dengan latar belakang buruk. Tetapi Tuhan mau memulihkan, memakai. Dan ayat ke-8 dikatakan, dari tadi kitab Ulangan tadi dikatakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Kita bisa melihat di sini kata yang sama dengan Titus pasal 2 ayat 14. Kita ditebus, kita dikeluarkan, redeem. Dan seharusnya bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, dan dia tidak memilih orang atau bangsa yang lain untuk tugas yang very spesial itu. Hanya bangsa Israel. Hanya Israel rohani seperti kita. Ada haleluya. Yang seperti kita yang dipilih, punya misi, punya visi yang spesial dari Allah. Ada amin. Kita ini adalah Israel rohani yang dipilih oleh Allah untuk dapat menjalankan visi dan misinya. Jadi ada tugas khusus.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini, saudara-saudara terkasih anak muda di tempat ini dipilih oleh Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan yang besar. Ada amin. Sekalipun kita menyodorkan diri kita, sekalipun kita punya banyak uang, kita cerdas, mungkin IQ-mu sampai 170, kalau perlu sampai mentok 220. Haleluya. Tapi kalau bukan anugerah dan kemurahan Tuhan, Dia tidak akan pernah pilih kita. Ada amin. Tuhan tidak perlu kehebatanmu, Tuhan tidak perlu kecerdasanmu, Tuhan tidak perlu segala sesuatu yang engkau miliki. Yang Tuhan perlu adalah ketika kita punya hati untuk dapat melayani Tuhan. Menjadikan kita sebagai umat pilihan Allah tidak bisa bersinar terang bagi bangsa lain, tidak bisa bersinar terang bagi agama lain, sehingga kita ini semua setengah terang, setengah gelap. Ada haleluya. Sekarang kita bisa bayangkan, kalau di tengah kegelapan kita bisa bersinar saja sedikit, seperti lilin yang bersinar, kita bisa menjadi penunjuk jalan. Paling tidak kita bisa menerangi area tertentu. Tapi di tengah kegelapan kita hanya redup-redup, kayak lampu baterai sudah mau mati besok. Lampu senter kalau sudah mau mati gak bisa menerangi apa-apa. Saudara, itulah kekristenan yang hari-hari ini terjadi. Dan mengapa akhirnya Kristus ingin ada umat yang khusus seperti ini?
bukan untuk memuaskan keinginannya pribadi. No, bukan Kristus merekrut kita, bukan Kristus menobatkan kita, menguduskan kita, membuat kita menjadi umat pilihannya, umat kesayangannya itu menjadi dia punya keinginan khusus memuaskan keinginannya. Bukan. Tuhan rindu kalau kita saja sebagai umat yang bisa bersinar, umat yang lain sendiri lagi bisa tertular sinarnya. Ada haleluya. Satu orang menularkan satu terus menularkan. Akhirnya dunia bisa melihat terang yang sesungguhnya. Ada haleluya. Dan apa artinya berbuat baik itu? Orang yang berbuat baik menurut kehendak Allah adalah sesuatu beban berat. Dia harus mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri. Ada amin. Kita gak bisa lagi eksklusif, kita gak bisa lagi segala uang, segala apapun yang kita miliki untuk keluarga kita sendiri. Tetapi apapun yang kita miliki, kita harus bisa share bagi orang lain. Dan sungguh berat untuk menjadi orang yang baik ini. Saya pun masih belajar. Gemar, saudara, ini tidak main-main. Bukan hanya bisa berbuat baik, tapi rajin. Gemar berbuat baik tidak mudah. Pola pikir kita apakah seperti itu hari-hari ini? Atau kita hanya gemar menonton orang berbuat baik? Ada haleluya. Saudara yang terkasih, dan mengapa Kristus mau mati bagi kita? Yesus mau mati bagi kita karena Dia mau menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Dia tidak akan bisa menjadi juru selamat kita kalau Dia belum menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada haleluya. Roma pasal 14 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah ini saudara perhatikan baik-baik, hati-hati. Supaya Ia menjadi Tuhan baik bagi orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yesus sudah mati dan hidup kembali. Dia mati di atas kayu salib, pada hari ketiga Dia bangkit, yang kita merayakan Paskah 3 hari lagi. Tuhan berarti Lord, berarti kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kita menjadi budak daripada Kristus. Itu lebih baik, lebih luar biasa dibandingkan kita menjadi budak dari si iblis. Saudara lebih rindu mana? Menjadi budak dari iblis atau menjadi budak dari Kristus? Sama-sama budak, tapi yang satu budak terlarang, yang satu budak terhormat. Ada haleluya. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan hari ini, apakah kita bisa menjadikan Kristus sebagai juru selamat? Banyak jemaat yang bilang, siapa Kristus? Kristus itu juru selamat saya. Benar. Tapi bisakah Dia menyelamatkan kita kalau Dia tidak pernah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? No way. Contoh, kalau saudara, apakah saudara percaya terhadap seseorang yang tidak pernah saudara kenal? Tidak akan percaya. Misalnya begini, oke, di tengah penyakit COVID-19 ini, tiba-tiba ada orang bilang, ini ada obat untuk menyembuhkan penyakit COVID-19, virus corona ini. Saudara nggak akan percaya. Ada masker yang antivirus, nggak akan percaya. Tapi ketika saudara bekerja sama atasan saudara atau bos saudara, tiba-tiba bos atau atasan saudara bilang begini, Dek, ini ada obat untuk virus COVID-19. Saya mau tanya, apakah saudara percaya? Ya, 100% saudara percaya karena dia atasan saudara, Tuhan. Apalagi kalau Tuhan itu sudah membeli kehidupan kita semua. Pasti kita percaya. Saudara yang terkasih, Dia harus menjadi Tuhan dulu, baru Dia menjadi juru selamat dalam kehidupan kita.
Saudara, kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus, kamu bukan milik kamu sendiri. Diri Anda bukan milik Anda sendiri. Mengapa? Karena kita sudah dibayar, sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kita sudah tidak lagi punya hak untuk hidup kita. Saya mau katakan begini, kita hidup, kita sudah tidak punya hak atas kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan, bukan hanya hidup, tapi mati pun kita sudah tidak punya hak untuk kematian kita. Karena kenapa? Karena hidup dan mati kita sudah dibeli satu paket oleh Kristus. Jadi baik hidup maupun mati, makanya Rasul Paulus katakan, kalau ku hidup hanya bagi Tuhan. Kalau aku mati pun, aku mati bagi Tuhan. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata rupa-rupanya Kristus sudah membeli semua-muanya, dan kita sampai kita menutup mata pun itu bukan urusan kita lagi, tapi sudah menjadi urusannya Tuhan. Ada haleluya. Di sini kita bisa mengerti Dia menebus kita dari keadaan dosa. Paulus juga menjadi hamba Yesus Kristus. Dia memulai setiap suratnya dengan penuh sukacita, sedangkan dia mengalami begitu banyak penderitaan. Saudara, kalau kita bisa melihat ini, berarti tidak ada lagi hidup kita ini untuk diri kita sendiri. Ada amin. Roma pasal 14 ayat 7 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi kita hidup nih saudara, kita hidup untuk banyak orang. Yang percaya katakan amin. Kita mati pun bukan untuk diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Kita mati karena kita miliknya Kristus, maka kematian kita pun harus menjadi kematian yang berharga di mata Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus pahami, kita sebagai orang-orang Kristen harus cerdas secara rohani. Karena memang untuk itulah Kristus mati bagi kita. Dia mati supaya kita dikuduskan, supaya kita ditebus, supaya kita menjadi manusia yang baru, supaya kita itu menjadi umat kepunyaannya, dan lebih lagi kita rajin berbuat baik, sehingga diri bukan hanya untuk diri kita lagi, tetapi untuk orang lain. Saudara, hidup apapun yang kita lakukan seharusnya bukan lagi milik kita. Ada amin. Jadi apapun yang akan engkau lakukan, apalagi anak-anak muda yang baru mau selesai kuliah, sudah kuliah, bahkan sudah bekerja, saya mau garis bawahi bahwa hidup engkau sepenuhnya milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau lakukan, Tuhan itu kita harus minta exit permit atau permisi kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan hari ini, biarlah hari-hari ini kita terus juga berbuat kebaikan bagi orang lain, berbuat kebaikan bagi Tuhan, berbuat segala sesuatu dengan disiplin, bukan hanya setengah-setengah. Dan kalau itu menjadi pola kehidupan kita, saya yakin suatu saat kita akan siap untuk bersama-sama dengan Kristus di awan-awan kemuliaan. Jika hidup kita seperti tadi, maka Kristus tidak sia-sia mati buat kita. Ada haleluya. Kristus, apalagi yang menjadi tujuan Kristus mati? Kristus mati supaya kita hidup untuk Dia. Saudara, coba kita lihat Roma 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan coba kita akan baca Roma 14 ayat 9, agak mirip-mirip. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Untuk siapa? Untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mengapa Yesus mati bagi Anda? Mengapa Yesus mati bagi saya? Mengapa Yesus mati bagi kita semua? Karena sangat jelas, Dia mati supaya kita itu hidup bagi Dia. Makanya Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan dia berarti mengatakan begini, hidupku bagi Kristus. No, hidup adalah Kristus itu berarti hidup dia sepenuhnya sama dengan kehidupan Kristus. Bukan lagi hidupku bagi Kristus. Berarti kalau hidupku bagi Kristus masih ada hidupnya yang tidak bagi Kristus. Mungkin kehidupan biasa tidak bagi Kristus. Tetapi hidupku bagi Kristus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang terkasih, ini adalah bukti dari kepemilikan Kristus atas hidup kita setiap hari. Dan ada satu lagi yang akan saya sampaikan. Yesus mati untuk apa, saudara? Supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ada haleluya. Bersama-sama dengan Dia. Saudara perhatikan kata ini. Bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia. Bukan saya di sini, Dia di sana. No, coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-10. Dikatakan demikian firman Tuhan. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuh saudara, jadi kita duduk sama-sama sama Kristus. Ada haleluya. Jadi jangan sampai kita duduk sama-sama sama setan. Kita duduk sama-sama dengan Dia. Kita tidur sama-sama dengan Dia. Bayangin saudara, ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 10. Kita berjaga-jaga sama-sama Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yesus telah mati bagi kita untuk tujuan apa? Supaya kita bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama-sama itu berarti satu persekutuan, bukan terpisah. Contoh begini Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini pernah main bola, sepak bola? Atau main tinju, atau main basket? Saya mau tanya, kalau kita bermain sepak bola, kita ada di luar lapangan atau di dalam lapangan? Pasti kita ada di dalam lapangan. Kalau di luar lapangan namanya apa? Apa tuh namanya? Pengamat sepak bola. Kalau pengamat sepak bola, ayo tendang, terus hajar, tendang, sikat, terus, ayo, aduh lu payah, ya larinya napas ngos-ngosan, nggak di gol-gol, tendangannya meleset mulu ya kan. Kita komentar paling hebat, pengamat itu paling hebat komentar. Ada haleluya. Karena kenapa? Karena kita tidak ada di dalamnya. Kalau kita tidak bersama-sama dengan Kristus, saya mau katakan satu hal. Kalau kita tidak berjalan bersama dengan Kristus, seiringan terus bersama-sama dengan Kristus, kita lebih banyak komplain sama Tuhan. Ada haleluya. Kristus lu payah, ya lu mati di atas kayu salib, gua gak diberkatin. Payah, Kristus payah. Ya kan, Kristus menghasilkan mujizat, tapi saya gak pernah dapat mujizat. Kalau orang main bola, ya coba sekali-sekali ya kan, kita coba ya kan, jangan cuma komplain doang bisa. Coba ikut bersama-sama main bola. Apa yang terjadi? Ngos-ngosan, babak belur, ya kan, kaki patah, gigi copot, kepala benjol. Ya kan, orang main basket aja mulutnya bisa jadi sumbing. Apalagi main sepak bola. Nah, kalau kita sudah bersama-sama dengan Kristus, berarti secara tidak langsung apa saudara? Bersama-sama dengan Dia. Itu artinya ketika kita mengalami masalah apapun, Dia ada, kita ada. Ada haleluya. Dia ada, kita ada. Dia ada, kita ada. Jangan seperti
Orang main tinju juga sama. Pukul, hajar, pukul, hajar. Giliran jagoannya kalah kepukul, lu bego, kepukul kalah nyungsep. Gue udah bilang pukulnya dari kanan, kasih job, kasih jab, ya kan, jangan kasih punch, ya kan, kasih jab. Wah, seakan dia lebih jago. Coba dia masuk ke dalam, bertinju sama-sama. KO lebih dulu, ya kan? Kenapa saudara? Jangan cuman bisanya di luar lapangan. Kalau kita tidak bersama-sama dengan Kristus, kita tidak akan pernah mengalami perang bersama-sama. Kita tidak akan tahu bagaimana Kristus mati di atas kayu salib, bagaimana penderitaannya, dan yang terlebih penting, bagaimana kita bisa bersuka cita ketika Kristus juga mati di atas kayu salib. Semua orang sehari-hari ini saya lihat seringkali salah persepsi. Memang Kristus mati di atas kayu salib, kematian merupakan sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Ya, ibunya Maria juga menangis, bahkan mungkin sedih sekali. Ya, tapi tahukah saudara, ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia bersuka cita, dia tersenyum. Sudah selesai. Ada amin. Yang kedua, Bapa, ku serahkan nyawa. Kenapa saudara dia begitu tersenyum? Karena tugasnya selesai. Dia sudah bisa mengangkat orang dari dosa. Dia sudah bisa membebaskan orang dari dosa. Dia sudah menguduskan orang. Dia sudah membentuk jemaat yang baru. Dia sudah membentuk orang-orang yang rajin berbuat kebaikan kepada Tuhan. Dia sudah melakukan itu semua. Dan ketika dia ada di atas kayu salib, sudah selesai, aku serahkan nyawaku kembali kepadamu. Saudara yang terkasih, inilah tujuan Kristus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib, dia mengebuskan napasnya yang terakhir di atas kayu salib. Bukan karena kehabisan darah, bukan karena dia kesakitan, bukan karena dia kehabisan napas, bukan karena dia tidak mampu berontak, tapi dia mati di atas kayu salib karena ketaatannya. Dan hari itu dia bersuka cita karena visinya sudah selesai, karena semuanya yang dikatakan tadi di dalam Roma, yaitu mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Kiranya hari ini adalah hari Jumat Agung, kita bisa memberi Yesus Kristus kesukaan yang besar. Jadi seringkali kita meneteskan air mata, seringkali kita sedih kalau Kristus itu mati. Seringkali kita nangis di gereja. Waduh, perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita lakukan. Beberapa orang dari jemaat sering saya lihat meneteskan air mata, sedih sekali. Tapi baru saja selesai sedih, pulang dari gereja sudah gaplok-gaplokan suami istri. Pulang dari gereja sudah korupsi kembali. Pulang dari gereja sudah kembali berbuat kejahatan. Yesus sudah mati, kita tidak perlu meneteskan air mata buaya kita. Ada haleluya. Kita tidak perlu meneteskan air mata kemunafikan kita untuk Kristus. Dia tahu, dia terlalu tahu apa yang saudara lakukan. Yang Tuhan mau hari ini adalah bertobat dari dosamu. Dia mau untuk menguduskan engkau, dia mau memerdekakan engkau, dia mau memisahkan engkau, dia mau mengangkat engkau dari budak dosa menjadi budaknya Kristus. Dia mau, Yesus telah mati bagi kita untuk tujuan ini. Dan hari ini dia telah menjadi miliknya. Kita semua telah menjadi milik Kristus. Dia sudah membeli dengan darahnya, dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Sehingga ketika kita mengenang kembali kayu salib, semua penderitaan yang telah Kristus lalui, kita bersuka cita. Dan Kristus akan melihat jerih payah kita di dunia selama mengiring Kristus tidak sia-sia.
dan Tuhan akan berkata, sudah selesai. Hari ini Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kita rindu peringatan Jumat Agung hari ini akan merubah hidup kita, akan memperbaiki ketidakbenaran kita, akan membuat hari demi hari dalam kehidupan kita menjadi berubah, menjadi seperti Kristus. Jadi jangan pernah lagi saudara bersimpati, berempati, kemunafikan terhadap kematian Kristus. Di gereja saudara sedih, di luar saudara melakukan hal-hal minum, mabok lagi dan yang lainnya. Saya ingatkan, peringatan Jumat Agung ini adalah peringatan yang suci dan maha kudus, dan ini adalah paket keselamatan kita untuk kita bisa masuk ke dalam kekekalan dan kerajaan surga. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa memikul salib ganti sukacita. Jadi kalau saudara hari-hari ini masih belajar dalam proses itu, kita berdoa terus bersama-sama agar kita bisa sampai seperti Kristus. Amin. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami bersukacita karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Itu menandakan pekerjaannya sudah selesai. Nubuatannya sudah digenapi. Nubuatan Nabi beberapa ribu tahun yang lalu sudah digenapi. Begitu juga ketika dia menyerahkan nyawanya. Tuhan, kami rindu agar hari ini kami juga akan memperingati kematian Kristus di atas kayu salib dengan penuh sukacita. Dan kami tidak lagi rindu untuk menitikkan air mata kemunafikan kami, menitikkan air mata seakan-akan kami bersedih, tetapi kami tidak bersedih. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah firman Tuhan ini membuat jemaat bertobat, berbalik kepada Tuhan, sehingga mereka boleh dikuduskan, sehingga mereka boleh menjadi umat kesayangannya Tuhan, dan mereka rajin gemar berbuat kebaikan, hidup untuk Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan, mati untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Sukacita, sukacita sejati karena kematian-Mu sudah membayar lunas bagi seluruh dosa umat manusia. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sebentar kita akan menikmati perjamuan yang asa dan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri sekalipun ada di rumah masing-masing. Kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita angkat anggur atau cawan anggur ini tinggi lewat kepala. Tapi sebelum itu kita berdoa untuk perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Bapa yang baik. Setelah tadi kami mendengar tentang tujuan Kristus mati di atas kayu salib, begitu sungguh mulia tujuan, dan hari ini kami memperingati tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Perjamuan yang terakhir yang kudus ini Tuhan, Engkau layakkan kami supaya kami semua boleh layak untuk menikmati perjamuan yang asa dan kudus ini. Dan biarlah perjamuan ini menjadi peringatan akan kami semua untuk kami tetap mengiring Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami rindu untuk tetap sangkal diri, pikul salib dan mengikut Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Layakkan hamba-Mu dan layakkan semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan perjamuan kudus ini, dan layakkan seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing untuk menikmati perjamuan yang kudus ini.
Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, kita katakan bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai perjamuan yang kudus ini, mari kita mengangkat roti ini tinggi lewat kepala yang merupakan tubuh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat tinggi lewat kepala dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, baru kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh Kristus yang terpecah dan tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu mari kita mengangkat cawan ini tinggi lewat kepala yang merupakan darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini adalah
darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. 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 Glory, 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 haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, buat darah Yesus, buat tubuh Kristus yang dipecah-pecah bagi kami semua. Buat darah Kristus yang tercurah sehingga kami menyatu dengan darah dan tubuh Kristus. Ini adalah peringatan akan Kristus sudah mati bagi kami. Dan ini menjadi peringatan buat kami semua bahwa Kristus sudah menyelamatkan kami sebagai umat yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga kami orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah kami hari ini hanya bisa mengucap syukur. Dan kami berjanji akan menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terus sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Kami rindu setiap langkah dalam hidup kami. Terlebih lagi hari ini adalah peringatan kematian Kristus di atas kayu salib. Kami rindu Tuhan agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap iring Kristus sampai ajal menjemput hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat perjamuan yang asa dan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menyelesaikan ibadah perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman gereja sepekan. Yang pertama, ibadah Jumat Agung yang akan dilakukan secara online pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020 jam 10 pagi. Yang kedua, ibadah Paskah yang juga akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020 jam 10 pagi. Yang ketiga, siaran radio prestasi 107,7 FM setiap hari Kamis pukul 8 malam dengan serial khotbah Paradoks Iman Kristen. Ikuti setiap video-video khotbah dan ibadah melalui channel YouTube Aberta Ministry.
dengan cara search pada YouTube GBI Aberta Ministry. Selanjutnya, bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 0653682627 atau Mandiri 900038672490. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Amin. Amin. Ya, mari saudara, kita mau selesaikan ibadah kita pada hari ini. Nanti doa berkat dan doa syafaat dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari kita mau nyanyikan lagu Karya Terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah menyelesaikan ibadah Jumat Agung ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kami berdoa khususnya bagi para jemaat kami yang mungkin hari-hari ini sedang ada di rumah menyaksikan video YouTube online ini. Bapak yang baik, biarlah sekalipun mereka ada di rumah masing-masing, Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau terus Tuhan menyembuhkan mereka ketika mereka sedang sakit. Dan bahkan Engkau memberikan perlindungan ekstra ganda kepada para jemaat kami yang terkasih di rumah masing-masing. Engkau memberikan mereka perlindungan, dijauhkan dari sakit penyakit virus COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan agar mereka semua tetap sehat, tetap menjadi umat pilihan Allah yang hidupnya boleh dipakai oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa badai ini pasti berlalu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu pasti ada waktunya. Dan hari ini kami berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia yang sedang mengalami virus corona atau virus COVID-19 Tuhan. Begitu juga dengan seluruh dunia ini Tuhan yang hari-hari ini sedang gempar menghadapi hal ini. Kami tetap yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di dunia ini Tuhan. Untuk seluruh umat manusia, baik umat-umat pilihan Allah
maupun umat-umat yang belum mengenal Allah. Kami berdoa kiranya Tuhan lewat peristiwa ini Engkau memulihkan mereka, rohani mereka Engkau pulihkan. Mereka boleh menjadi umat kesayangannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pemerintah Indonesia, baik seluruh juga pemerintah di dunia ini Tuhan. Presiden kami Jokowi dan seluruh staf Menteri Kesehatan dan yang lainnya. Tuhan terus berikan hikmat daripada Allah untuk dapat menangani virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan hikmat agar mereka boleh Tuhan menangani solusi yang baik Tuhan. Sehingga virus ini semakin hari boleh semakin turun, boleh semakin yang terinfeksi, semakin lama semakin kurang dan semakin kecil. Tuhan tolonglah kami dan terlebih lagi Tuhan ampuni seluruh bangsa Indonesia dan bangsa di dunia ini. Ampuni dosa-dosa mereka. Karena mereka juga tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Ampuni mereka semua Tuhan. Sehingga kami boleh dibebaskan dari virus COVID ini Tuhan. Dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa untuk seluruh Tuhan, dokter-dokter, seluruh perawat-perawat di rumah-rumah sakit baik di Jakarta, seluruh daerah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Engkau beri mereka kekuatan yang selalu baru. Engkau beri mereka Tuhan hikmat daripada Allah untuk menangani virus COVID ini Tuhan. Sehingga mereka ini boleh diproteksi ekstra ganda double Tuhan, diproteksi Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan semua pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Karena semakin hari semakin bertumbuh pasien virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan mereka hati untuk terus melayani sesama manusia. Karena itulah kehendak Allah bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak lupa kami berdoa bagi seluruh perekonomian bangsa di Indonesia maupun di dunia. Tuhan, kami tahu semua hari-hari ini juga mengalami keterpurukan ekonomi, keterpurukan sosial, budaya dan yang lain. Hari ini kami berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa kiranya Tuhan kembali membangkitkan semangat mereka, membangkitkan perekonomian, membangkitkan sosial budaya. Sehingga kami semua Tuhan boleh kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa yang baik. Akhir kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan di pedesaan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memproteksi, memberikan pengharapan yang baru, memberikan kekuatan yang selalu baru kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia maupun di dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GBI Aberta ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memproteksi jemaat kami. Tuhan memberikan kesegaran jiwa. Tuhan memberikan harapan. Tuhan memberikan roh kekuatan bukan roh ketakutan. Sehingga mereka boleh tetap tegar dalam masa yang sukar ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Baik worship leader, singers, pemain musik Tuhan. Dan semua yang menyediakan rekaman ini, Tuhan apapun yang mereka lakukan, upah mereka besar di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami akan serahkan seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelum kami tinggalkan rumah Tuhan dan ibadah ini Tuhan, kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita tinggi lewat kepala untuk siap menerima berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus. Sampai Kristus Yesus
datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagimu. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku Amin saudara, Happy Good Friday, Tuhan Yesus memberkati.